Jokowi dan sahabat Jokowi. Ya, batalkan borong asli. Batalkan hantukan Gibran. Ya. Batalkan. Hentikan dinasti Jokowi. Hentikan. Calon Wapres terpilih saudara Gibran bukan calon yang pantas untuk dilantik oleh MPR. Maka di sini kami bikin spanduk hentikan dinasti Jokowi. Batalkan pelantikan Gibran. Itu latar belakangnya. Itu Raja Jawa. Itu Raja Jawa tanda turun ya. Batalkan pelantikan Gibran. Gak jelas. Raja Jawa Dalam jelas. sebulan ini, insya Allah dengan aksi ini makin lama akan makin bergulir menjalar kemana-mana ke kampus-kampus besar lainnya. Kita harapkan mahasiswa dan sini juga elemen mahasiswa juga akan turun dan akan berkebar ke kampus mana saja, dari UI, dari IPB, dari Trisakti atau di Bandung, dari ITB, dari Unpad, di Jogja juga UGM. Mulailah dari sekarang, wahai teman-teman kalangan muda, kami ini alumni yang sudah punya pengalaman dari zaman Orla, zaman Orba 98. Saatnya sekarang mahasiswa angkatan 24 bikin sejarah untuk menyelamatkan republik ini dari seorang capres yang tidak pantas, seorang capres fufu-fafa yang tidak punya kualitas sama sekali, nggak punya intelektual, punya dari kalangan IT atau dari kalangan psikiater suka itu nonton film porno ya, nggak cocok ya. Jadi dengan ini mulainya aksi ini makin bergulir kemana-mana. Insya Allah Tuhan melindungi kita, tidak akan semua dengan damai. Karena kita sudah punya sejarah di mana pemimpin kita Pak Karno, Pak Harto mundur dengan secara damai, dan kita harapkan nanti Jokowi juga mundur. Jokowi mundur dan Gibran batal dilantikan. Jokowi dan sahabat Jokowi. Ya, batalkan borong asli. Batalkan hantukan Gibran. Ya. Batalkan. Hentikan dinasti Jokowi. Mengenal ya, keadaan ini membuat kita seluruh rakyat Indonesia terancam masa depannya, ya, karena undang-undang yang dibikin ini adalah undang-undang anti rakyat. Yang nomor satu tentu saja Omnibus Law yang mengizinkan pemerintah merampas tanah-tanah rakyat dimanapun di wilayah-wilayah strategis dan mengandung tambang untuk diberikan kepada konglomerat dengan stempel proyek strategis nasional, menjadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang menciptakan kawasan-kawasan pemiskinan rakyat Indonesia yang baru, karena mereka disilakan tidak diganti tanah-tanah itu, tidak dibuatkan rumah dulu, tempat dulu diganti, tidak, tapi langsung diambil, silakan cari di mana saja, boleh di gunung-gunung, boleh masuk laut, boleh kemana saja. Dan ini di zaman merdeka tidak boleh terjadi. Maka dari itu, dari undang-undang ini saja sudah cukup syarat untuk dimakjulkannya dinasti Jokowi. Sudah cukup syarat. Oh, jadi ini beneran. Kirain itu cuman anak abah yang iseng-iseng ngedit-ngedit terus diupload. Ternyata mereka sempet bikin spanduk untuk menggagalkan pelantikan Gibran. Astaga, anak abah. Di luar Nurul. Gimana ya? Bingung gimana cara mikir mereka gitu loh. Bisa-bisanya mereka berkumpul bersama seolah-olah ya kayak demo. Tapi namanya demo kan harusnya partisipannya banyak ya. Tapi ini cuma segelintir aja orang-orang tua. Jadi Mbah Abah, kok Mbah Abah? Oke, saran aja ya. Tanggal 20 Oktober kita kan bersama-sama nih menyaksikan pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden RI nih ya. Jangan lupa nih kakek-kakek, nenek-nenek, disediain di rumah kalian obat yang namanya amlodipin. Obat hipertensi biar kalian nggak darah tingginya kumat gitu. Sama kalau misalkan kalian kekeh tetap pengen demo terus, jangan lupa bawa namanya allopurinol supaya asam urat kalian gak kambuh. Jadi biar kuat demonya, jalan turun ke jalannya biar kuat tuh kaki-kaki. Semangat anak abah. Oke guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo, dan seperti yang teman-teman saksikan tadi, ada aksi demo yang menyampaikan intinya poinnya begini guys ya. Mereka menginginkan agar Pak Jokowi ini
harus segera diturunkan, dilengserkan, digulingkan sebelum masa jabatannya berakhir. Lalu ada poin yang kedua yang ingin mereka tuntut atau ingin mereka sampaikan adalah Mas Gibran batal dilantik. Nah guys, kalau saya melihat ini sebagai gerakan yang aspirasi yang mereka sampaikan ini melawan aturan, melawan undang-undang, inkonstitusional ya. Jelas Pak Jokowi harus turun sesuai dengan masa jabatannya ya. Ketika sudah berakhir, sudah waktunya, ya udah dia turun, digantikan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran ini sudah terpilih, itu sudah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan KPU sudah mengumumkan bahwa pasangan Prabowo Gibran memenangi Pilpres tahun 2024 ya. Nah guys, saya sendiri adalah pendukung Ganjar Mahfud ya. Itu bisa dibuktikan dengan video-video saya sebelumnya. Banyak sekali video-video saya yang mengkampanyekan kepada Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena saya menginginkan Ganjar Mahfud harus jadi presiden dan juga wakil presiden. Mereka yang lebih layak, mereka punya kapasitas. Namun setelah pemilu selesai, mereka kalah, yang terpilih adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia, saya harus mengakui bahwa itulah presiden kita. Itu adalah wakil presiden yang sudah terpilih. Nah, kalau ada gerakan untuk mau membatalkan Mas Gibran jangan dilantik menjadi wakil presiden, kenapa nggak sekalian sama Pak Prabowo aja? Ya, dua-duanya dong. Jangan hanya mau Pak Prabowo sedangkan Mas Gibran dibatalkan secara sepihak seperti itu. Ya, jelas ini membingungkan, membagongkan, dan saya nggak tahu guys ya, sebenarnya apa sih dibalik kemauan daripada orang-orang yang seperti ini. 2000-an konten Fufu Fafa ini udah dihapus pemiliknya karena malu. Emang apa isinya sampai dihapus? Beneran pemiliknya bukan Gibran seperti yang dibilang Menkominfo. Isinya banyak menghina Prabowo yang gagal nyapres. Anaknya dibilang homo, Prabowo dikatain duda, tentara pecatan. Selain itu dia juga ngata-ngatain partai. Mati aja sekalian satu partai, bawa tuh istri-istri simpananmu ke neraka. Dasar partai babi penjual agama. Akun ini juga menghina simbol negara. Katanya Garuda Merah itu burung menstruasi. Ntar terus kalau beli pembalut jangan malam hari, takut dicuri kampret. Terus apa akun ini terbukti punya Gibran? Pertama, ada beberapa petunjuk. Dia pernah ngaku anak pertama Jokowi. Dia juga spill nama Twitternya @rkgbrm. Dan akun ini selalu post berdekatan dengan akun Cilipari yang mana adminnya itu Gibran. Kedua, ada hacker Anon Ghost Indonesia yang bisa mendapatkan emailnya. Kemudian email ini digunakan untuk lupa password di website Kaskus dan ternyata cocok. Email ini juga dites di website lain dan ternyata terdaftar di 11 situs porno. Ternyata selain psikopat, dia juga suka bokep. Kalau menurut kamu pantas nggak sih dia jadi wakil presiden? Pendukung Prabowo apa nggak malu ya? Masa nilai 11/100 diungkit berbulan-bulan tapi yang beginian didiemin? Next mau request politikus siapa lagi? Coba komen. Fufu Fafa bikin jagat medsos terus bergetar ya. Jadi memang orang-orang yang anti Jokowi itu mengejar Jokowi sebisanya ya. Jadi kalau Jokowi dikejar korupsinya enggak ada, dikejar kesalahan-kesalahannya dalam memimpin bangsa ini enggak ketemu. Yang katanya Jokowi mau dibawa ke pengadilan itu ya bawa bukti apa? Bingung ya. Setelah tidak bisa menghajar Pak Jokowi, ya akhirnya sasarannya adalah Gibran sekarang. Diajar gimana caranya Gibran itu tidak jadi wapres, tidak jadi wakil presiden ya. Pemilihan sudah selesai ya, sudah dihitung dan sudah di pengadilan, sudah diputuskan kok masih ingin Gibran tidak dijadikan wakilnya Pak Prabowo. Aneh gitu ya. Dan Fufu Fafa ini yang jadi tembakan itu adalah hasil medsos katanya ya. Katanya hasil medsos tahun-tahun lalu yang merupakan dikendalikan oleh Gibran yang katanya sangat benci kepada Prabowo dalam postingan-postingan. Lah kalau dulu ya maklum tahu dulu itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah
tidak sama dalam tim ya. Mereka berhadapan-hadapan, bahkan Pak Prabowo juga nyalon, Pak Jokowi juga nyalon. Dan Anda tahu sendiri muncul kampret dan cebong itu ya. Sampai ampun-ampunan. Tentu saja di medsos muncul orang-orang yang membenci Jokowi, muncul membenci Prabowo ya. Dan sama, dulu itu Pak Jokowi lihatlah. Dilokno sampai enten-entean kan, di kafir-kafir kan, di PKI kan, wah sing ijazah palsu, sing anak gak jelas ya kan. Mungkin si Fufu Fafa saat itu dibuat postingan-postingan menghajar balik ke Pak Prabowo. Dan milik siapa itu? Nah, sampai hari ini tidak jelas itu milik siapa. Dan itu akun itu diasosiasikan, dituduhkan milik Mas Gibran. Andainya itu terjadi pada masa yang dulu Mas Gibran misalkan ya semaklum lah saling menyerang, yang karena saat itu memang Pak Jokowi diserang habis-habisan ya. Nah, Fufu Fafa tidak sulit ditembus juga, nembus juga Mas Kaisang, yang katanya Mas Kaisang itu nyarter jet pribadi, pakai jet pribadi, duwe sopo itu mau ditembak itu gratifikasi, ternyata dia itu bukan pejabat. Aduh, justru yang pejabat pada ketahuan semua. Mbak Puan, Mas Ganjar, Pak Mahfud, Bu Mega, berani nggak Pak KPK panggil itu Mbak Puan? Ya, kalau Mbak Puan itu jelas-jelas pejabat negara. Kalau pejabat negara ya gratifikasi harus dipertanyakan itu. Pak Mahfud itu malah alasannya diundang ceramah ya. Ya tapi kan yang namanya pejabat katanya ya harus Pak Ganjar. Ya si malakama ya, orang-orang yang mengajar dan menyerang Pak Jokowi kembali ke dirinya masing-masing ya. Hari ini ayolah legowo ya, legowo. Kita bareng-bareng siapkan negara ini, toh tujuannya Pak Prabowo, Mas Gibran itu juga untuk melanjutkan apa yang sudah hari ini dibangun oleh Pak Jokowi. Kalau nanti Mas Gibran itu korupsi ataupun tidak becus, barulah dikritik apa kesalahannya. Jabat aja belum ya. Ayolah kita dewasa. Apalagi bangsa ini sedang baik-baiknya ya, sedang sip-sipnya ya. APBN sudah banyak masukan ya, ada IKN-nya ya, hilirisasi sudah mulai menghasilkan. Ayolah kita beri kesempatan dulu Prabowo pada Mas Gibran ini. Sing benci-benci, ayolah tenang dulu, cari isu yang lain lah. Itu malah ada sih yang berjubah itu, orang-orang malah disuruh mengasah golok. Katanya PKI mau muncul, itu PKI mana lagi gitu ya. Dulu Pak Jokowi itu mau nyapres ya 10 tahun yang lalu di PKI-PKI-an. PKI-nya itu loh nggak muncul sampai Pak Jokowi sudah mau ini habis masa jabatannya. Ini sudah habis muncul lagi PKI-PKI. Aduh ya. Ayolah kita dewasa. Bangsa ini sedang menuju menjadi bangsa yang hebat ya. Lihat tuh sepak bola Jawa sudah hampir menembus Piala Dunia, masih bingung aja gegeran. Pemilu sudah selesai, ayolah dewasa bapak-bapak yang sudah dewasa itu. Pemilu sudah dipilih dan semuanya atas kehendak rakyat. Oke lah, Anda mau mengatakan alasan ini itu, tapi ini pilihan rakyat. Pilihan rakyat, hormati rakyat. Tidak terima, ya nanti pilihan kita lihat lagi, oke? Bagaimana, setuju gak? Oke, yang setuju pendapat. Apakah akun Fufu Fafa ini milik Mas Gibran? Yang jelas dari Mas Gibran sendiri, dia menyatakan bahwa itu bukan milik dia, ya. Lalu kemudian dari Menkominfo juga menyatakan bahwa ini bukan milik dari Mas Gibran. Dan kalaupun benar bahwa Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, ya tentu harus dibuktikan. Nah guys, dengan adanya Fufu Fafa ini dan isu-isu yang lain, itu digunakan atau dimanfaatkan oleh sebagian orang, oknum-oknum, kelompok atau golongan tertentu
untuk digunakan sebagai senjata agar Pak Jokowi bisa dilengserkan atau bisa digulingkan sebelum masa jabatannya berakhir, ya. Karena kalau dengan begitu berarti semua keputusan kebijakannya juga ikut batal. Lalu kemudian Mas Gibran batal untuk dipilih menjadi atau dilantik menjadi wapres, ya. Nah, kalau skenario ini terjadi, guys, ya, saya jadi berpikir seperti ini. Apakah Pak Jokowi ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menginginkan keuntungannya saja, ya, ibaratnya habis manis sepah dibuang. Ini ketika Pak Jokowi sudah memenangkan Pak Prabowo, dikhawatirkan ada orang-orang dari Pak Prabowo yang berusaha mau menyetujui dengan sekelompok orang yang ingin membatalkan Mas Gibran ini menjadi wapres, ya. Ya, mudah-mudahan anggapan saya itu nggak benar, guys, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Dan kita harus hati-hati adanya provokasi-provokasi atau orang-orang yang ingin mengadu domba kita sesama anak bangsa, ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya. Intinya ingin memecah belah, ya, persatuan di antara kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan harus tetap kompak bersatu, guys. Mengapa Prabowo melihat fenomena yang terjadi tentang akun Fafa hanya diam aja, hanya santai aja, dan tidak mengeluarkan statement apa-apa? Kenapa, yo? Oke, ikutin ya. Jadi yang pertama, ya, ini menurut saya, disclaimer ya, menurut saya, dengan kejadian akun Fafa, ya, yang digelontorkan oleh dalang dan dimainkan oleh para pembenci, netizen, influencer, dan lain-lain, itu dianggap santai aja. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwa orang-orang yang sekarang masuk memainkan akun Fafa dan lain-lain, menjelekan keluarganya Pak Jokowi adalah orang-orang yang pernah mendukung dia. Dan Prabowo tidak akan ambil pusing karena dia tahu siapa dan dari mana mereka, petanya seperti apa. Dan Prabowo mengetahui bahwa selama 2014 sampai 2019 dengan orang-orang itu dia selalu kalah karena permainannya hanya black campaign bisanya gitu. Dan Prabowo sudah menyadari itu, makanya kalah terus kan, didukung sama mereka. Mending bergabung sama Jokowi gitu yang permainannya lebih elegan, bukan mainkan isu PKI lah, isu ijazah lah gitu ya. Nah, kedua, kenapa Prabowo diam aja? Ya karena sekarang teman-teman bisa lihat mana yang sekarang di mata publik yang baik, mana yang buruk. Pasti yang buruk kan sekarang stigmanya Pak Jokowi dan keluarganya. Prabowo semakin baik nggak namanya? Semakin baik. Dan ini penting sekali untuk transisi dia memegang kepemimpinan berikutnya. Ketika masyarakat semua golongan mempercayai dia. Gitu ya. Pak Jokowi tinggal dalam hitungan hari, kurang dari 1 bulan, akan meninggalkan jabatan dan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sangat dicintai oleh mayoritas rakyat bangsa Indonesia. Pak Prabowo dan Gibran akan segera menggantikan, tapi lebih tepat meneruskan perjuangan yang telah dirintis, dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya. Jangan khawatir Pak Jokowi. Rakyat masih mencintaimu dan sangat mencintaimu. Lebih dari 80% rakyat bangsa ini masih mencintaimu. Yang sisanya saya kira nggak sampai 10% ya. Dari 20% yang tidak suka bahkan membenci Pak Jokowi. Tetapi itu tidak ngaruh sama sekali. Logika umum menegaskan bahwa itu tidak pengaruh sama sekali. Perjuangan Pak Jokowi akan terus dilanjutkan. Dan kita berdoa semoga Pak Prabowo dan juga Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun yang akan datang akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan dan didukung oleh seluruh rakyat seperti yang tergambar di hasil pemilu kemarin. 58% ya akan memberikan dukungan yang serius untuk kemajuan Indonesia ke depan. Para pembenci biarlah mereka terus membenci kalau tidak mau tobat, dan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali penasaran.
Karena itu, mari rakyat bangsa ini, Pak D akan meninggalkan tahtanya, tetapi pengaruh yang dia sudah tinggalkan akan terus menjadi bagian dari kehidupan rakyat bangsa ini ke depan untuk Indonesia yang benar-benar maju. Oke, terima kasih. Salam Indonesia Raya. Salam NKRI harga mati. Oke guys ya, saya kira ini akan menjadi closing statement yang sangat bagus. Dan harapannya semoga Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi di kemudian hari akan kita kenang sebagai bapak bangsa, ya, sebagai dua tokoh hebat yang pernah berjasa dan memimpin negeri kita untuk sejauh ini guys ya. Kalau Pak Jokowi sudah, nah sekarang kita tinggal melihat bagaimana kinerja Pak Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang didampingi dengan Mas Gibran guys ya. Saya sih ingin agar masyarakat Indonesia ini kita menatap ke depan, kita membangun harapan baru, kita melanjutkan apa yang mungkin masih menjadi kekurangan atau belum baik untuk disempurnakan di pemimpin-pemimpin yang berikutnya ya. Karena kalau visi misi pandangan kita untuk Indonesia yang lebih baik, kita menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara kita, tentu kita tidak akan mudah terombang-ambing atau terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita semua, hal-hal yang mau memecah belah di antara kita sesama anak bangsa guys. Oke guys, saya kira itu saja yang dapat saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak sepemahaman dengan Anda ataupun Anda punya pemikiran yang lain, ya silakan argumentasikan itu di kolom komentar. Saya sangat menghargai perbedaan pendapat di antara kita. Oke guys, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.